Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Yang pertama, ini faedah ilmu yang mungkin di sekolahan tidak ketemu. Di sekolahan mungkin tidak ketemu, tapi ini penting. Apa itu? Kalau nyugui minuman, itu cangkingan gelasnya tidak boleh di sebelah kiri. Nah, ini ringan tapi berat ini. Jadi kalau nyugui minuman, cangkingannya itu ditaruh di sebelah kanan. Karena kita umat Islam minum pakai kaki kiri apa kaki kanan? Oh tangan, maaf ya salah ngomong ya. Pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Maka ini salah satu adab, jadi cangkingannya ditaruh di sebelah kanan. Jadi kalau pas nyugui tamu gitu diperhatikan, kalau pakai pegangan seperti ini diusahakan harus di sebelah kanan. Ini kalau orang keren namanya manners. Ngerti manners? Susah, bangil susah. Manners itu adab makan dan minum. Baik, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, dalam rangka meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan ilmu, meningkatkan amal, dan salah satu yang paling penting dalam rangka semakin kenalnya kita kepada Allah dan akhirat. Ini penting. Karena ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Ibadah ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu artinya dua. Jadi tujuan penciptaan kita ibadah, ibadah itu apa? Dua. Nomor satu, illa liyuwahhidun, supaya mereka mentauhidkanku. Baterainya habis. Iya, tadi nyala sudah. Supaya mereka apa? Liyuwahhidun. Nomor satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
Liya'budun itu artinya supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Itulah maka prinsip dalam agama Islam itu apa? Tidak boleh syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Dan kalimat itu sekarang jarang ada untuk anak-anak kita. Kita ngajari anak kita apa? Jangan nakal, jangan mukul anaknya orang, kalau pulang cepat, jangan lupa makan. Kita lupa yang satu ini, ya bunayya la tusyrik billah. Karena sekarang tontonannya apa? Bantengan, jaranan, larung sajen. Kalau ini tidak kita tanamkan, kita sebagai orang tua tanggung jawab. Itu makna yang pertama, illa liyuwahhidun. Makna yang kedua apa? Dari kalimat illa liya'budun, artinya adalah illa liya'rifun, supaya mereka mengenali aku, kata Allah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita karena Allah Ta'ala itu menginginkan kita kenal sama Allah. Dan tidak mungkin kenal sama Allah tanpa ilmu. Nah itulah mengapa kalau kita duduk di majelis taklim, ini meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan istiqomah, meningkatkan amal, dan dalam rangka kita mengenal Allah dan mengenal kehidupan akhirat. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, langsung saja, seberapa besar usahamu? Artinya begini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami, yaitu Allah, menciptakan kalian dalam keadaan abath? Abath itu ya main-main, tidak ada tujuan, tidak ada panduan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, uripo sakarepmu, ndak. Maka kita hidup di dunia ini bukan sembarangan, bukan sia-sia, bukan tanpa tujuan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan sia-sia saja? Main-main, bercanda, tidak ada keseriusan. Tidak. Allah ciptakan kita serius. Allah menginginkan untuk kita tujuan yang serius. Dan Allah membimbing kita dengan syariat yang serius. Jadi tidak dikenal dalam Islam itu guyon, bercanda, main-main, ngakak-ngakak, duduk-duduk, ngopi-ngopi. Itu jauh dari Islam. Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian setelah kehidupan dunia ini, kalian tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Maka para ulama ketika menafsirkan ayat ini, itu ada kaitannya dengan doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amut, turu maneh. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bangun tidur, meripat, tek, melek. Ucapan pertama apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena orang lain tidak Allah beri kesempatan hidup, kita masih diberi kesempatan hidup. Antum lihat, baru kemarin nganter jenazah di Batu, kota Batu. Itu saya sampaikan di kuburan. Kalau mayit ini boleh protes, dia protes sama Allah. Kalau jenazah ini boleh iri, dia iri. Protes kenapa? Ya Allah, kenapa aku yang kesempatannya dihentikan dengan kematian, bukan orang-orang yang takziah itu? Karena kalau sudah meninggal, kesempatan selesai, habis. Maka kalau mereka boleh protes, mereka protes. Kenapa yang satu dikasih umur 60 tahun, saya 40 tahun meninggal? Kenapa yang satu sampai 80 tahun, saya cuma 60 tahun meninggal? Artinya kesempatan saya tidak sebanyak mereka. Itu kalau mayit boleh
protes. Tapi tidak bisa protes karena semua ini hak prerogatifnya Allah. Nah maka ketika tidur kemudian bangun, itu kita ucapkan apa? Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan untuk kita kembali ibadah, kembali mendekatkan diri kepada Allah, nambahi tabungan akhirat, plus lek sik duwe dosa. Ini kan orang tidak punya dosa semua ini kan. Ibu-ibu langsung ketawa, ibu-ibu tidak ada dosanya, durhaka banyak. Maka kalau masih punya dosa, Allah masih beri kesempatan untuk tobat. Bayangin antum. Sementara kalau kita tidak bangun lagi apa? Masih ada kesalahan sama orang lain belum minta maaf, masih ada dosa kepada orang tua belum diikhlaskan, belum dimaafkan, masih ada tanggungan utang yang kita belum selesaikan, habis kesempatan. Maka bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Maka hidup ini nikmat dari Allah. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru seket melek. Diingetin apa? Wa ilaihin nusyur. Hati-hati, melekmu kali ini akan mengantarkanmu pada akhirnya kembali kepada Allah. Tujuannya apa? Biar kita ngerti, melek ini tidak sia-sia. Melek ini tidak sembarangan. Hidup ini bukan sesuatu yang candaan main-main. Tapi hidup di sini, tanggung jawabnya nanti di sana. Maka alhamdulillah, kami sedang proses bikin sekolahan. Dan sekolahan yang kami bikin ini, pas baratnya, jadi arah kiblat, itu kuburan. Maka kalau kami nyemangati guru-guru itu, saya bilang apa? Nandur dek kene, panen dek kono. Saya bilang apa? Nandur dek kene, panennya di sana. Mereka lihat semua kuburan itu. Oh iya. Akhirnya semangat lagi. Lah ini maka kalau kita tidak diingetin matu ya repot. Nah, maka kemudian Allah mengingatkan, apakah kalian Allah ciptakan sia-sia, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Sampai baru bangun tidur saja diingetin sama Allah, kamu bakal kembali. Maka sampai hadisnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad apa? Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini loh untuk kita semua ini. Dan nasihat ini untuk Nabi Muhammad tidak perlu. Tapi malaikat Jibril menasehati Nabi Muhammad, tujuannya kita. Aish ma syi'ta, uripo sakarepmu. Mau curang, mau bohong, mau khianat, mau zina, mau mabuk, mau meninggalkan istri tanpa tanggung jawab, istri mau durhaka sama suami, aish ma syi'ta, uripo sakarepmu. Ini menunjukkan bahwa hidup itu pilihan. Tapi endingnya apa? Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu pasti mati. Coba antum lihat orang-orang yang paling angkuh-angkuh itu, sombong luar biasa. Endingnya apa? Kuburan. Orang yang nom-nomane paling kuat sak bangil, paling keker badannya, nantang kanan, nantang kiri, gak ono sing diwedeni. Endingnya tuwek, loro, mati. Maka diingatkan oleh malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad kepada kita, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau sudah mati, ya wis. Ingat, al-qabru, kuburan itu adalah anak tangga akhirat yang pertama. Yang dikatakan oleh para ulama, kalau di kuburan selamat, setelahnya lebih selamat. Kalau di kuburan celaka, setelahnya lebih sengsara. Maka ikhtiarnya bukan nanti setelah mati, tapi saiki mumpung si urip. Nah maka Allah ingetin, am afa hasibtum annama khalaqnakum abatha.
Apa kalian mengira Allah ciptakan kalian itu guyon saja? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Oh enggak, kata Allah. Saya ciptakan kamu serius dan kamu pasti kembali kepadaku. Maka ada satu ayat Al-Quran, mek siji, yang menjadikan salah satu orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi masuk Islam. Cuma karena satu ayat. Bukan karena ceramah rong jam, debat 4 jam. Enggak. Satu ayat. Bikin mereka masuk Islam. Ayatnya pendek. Di juz amma. Apa ayatnya? Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Apa artinya? Sampai kalian ziarah ke alam kubur. Ini karena orang Arab ngerti bahasa Arab, faham betul arahnya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, langsung masuk Islam itu orang. Ditanya, "Lish? Kenapa?" Dibilang, ayatnya mengatakan zurtum, kalian menziarahi kuburan. Dan orang itu kalau namanya ziarah pasti itu tempat sementara. Ziarah itu tempat sementara. Berarti kuburan itu tempat sementara yang berikutnya kita akan hidup selamanya. Masuk Islam karena satu ayat. Karena mereka ngerti hidup ini tidak sembarangan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah ini, mohon maaf ya, kalimatnya itu kalau katanya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, itu kan Masya Allah, ceramahnya itu bukan ceramah ya, bahkan puisi-puisinya itu kayaknya mantep gitu isinya. Salah satunya beliau ketika puisi itu ngomong begini, wes saya males baca Quran. Males. Kenapa males baca Quran? Karena Quran itu setiap tak baca nyindir saya. Mau aku disindiri terus bi Quran. Ketika saya baca ayat tentang orang kafir, loh kok koyo aku? Padahal ayat tentang orang kafir, wah nyindir. Ndak asik Quran, ndak asik. Saya pindah ayat, bicara tentang orang musyrik, loh kok saya ini? Padahal saya tidak menganggap diri saya musyrik. Wah, Quran tidak asik. Tidak mau baca saya. Lain lagi baca tentang orang munafik. Loh kok podo plek karo aku. Wah, wis ini Quran ini nyindir tok ini. Karuan gak usah diwoco. Ini Gus Mus ini sebenarnya nyindir kita. Kita ini sering baca Quran tapi kita tidak merasa disindir sama Al-Quran. Kita ini sering baca Quran tapi yo asal lewat. Sementara mereka baca satu ayat masuk Islam. Umar kena surat Toha masuk Islam. Antum tahu Umar itu punya asisten. Ada 2. Yang satu Abu Ubaidah. Yang satu namanya Aslam. Ada berapa? 2. Abu Ubaidah sama Aslam. Abu Ubaidah ini kalau penting-penting ngajak Abu Ubaidah. Tapi kalau urusan-urusan yang santai, tidak terlalu penting, Aslam yang ikut. Maka suatu hari Aslam ini ketemu Bilal. Sama Bilal, Aslam ditanya, "Ya Aslam, sif lana amirul mu'minina Umar idza ghadib." Aslam, coba saya penasaran. Ceritakan sama saya, Umar ini kalau sedang marah seperti apa? Umar loh ini, ndak marah saja medeni. Sementara Bilal tanyanya apa? Ceritakan kalau Umar sedang marah. Apa kata Aslam? Wallahi ya Bilal, amirul mu'minina idza ghadib la yusaf. Umar kalau marah gak iso diceritakno.
Kenapa? Loh, sebelum dia marah, saya lari duluan. Makanya apa mau cerita? Ini kalau marah menakutkan, kata Aslam, maka kami pergi. Apa kata Bilal? Wallahi la. Demi Allah tidak begitu. Lihat ini Pak. Ini artinya Quran itu memberi efek. Gak sekedar diwocok, hati kita ini sekadung mati garai. Jadi membaca ayat-ayat tentang kematian pun, wis gak kerasa blas. Imam baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu gak masuk blas. Kepikiran wetengi luwe, kepikiran kok mulai diamuk harim segala macam, ndak masuk. Sementara Umar, kata Bilal apa? Ketika Umar itu marah, fi qimmati ghadhabihi, pas di puncak-puncak kemarahannya. Jadi bukan marah yang biasa ini marah yang pol. Apa kata Bilal? Qara'tu alaihi ba'dha ayil Quran. Aku bacakan kepada Umar sebagian ayat Quran. Tidak semua, sebagian. Apa yang terjadi? Fataqta'a ra'sah ka'annahu at-tayrul madhbuh. Tiba-tiba Umar itu langsung gini. Tidak lama setelah itu dia pingsan seperti burung yang disembelih. Jadi Quran itu ada efeknya gitu loh. Nah, apa yang dibacakan oleh Bilal sampai ketika Umar di puncak kemarahannya iso tiba-tiba tek mandek. Bilal baca apa? Satu ayat tentang calon penghuni surga. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Sementara kita ndak. Kita lepas ngamuk dibacakan ayat itu. Wes, gak usah. Oh, pokoknya macam-macam no ayat. Kok kira kena jin aku iki? Coba. Ayo, iya apa ndak? Jujur, gak usah gaya tok sudah. Ya itu keadaan kita sekarang. Quran itu bukan panduan hidup. Ngomong tok, omong kosong. Baca ayat tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatu. Dek kuburan, mulai kuburan ngakak maneh. Iya apa ndak? Ayo, kalau pas nganter jenazah, terus yang khutbah kuburan baca, jamaah, ini pelajaran buat kita. Semua kelak bakal mati seperti dia ini. Kita hari ini mengantar, besok mungkin kita yang diantar, meneng. Rokoknya disingit no dek buri. Mulai toko kuburan melaku nyedot mana? Terus apa ini? Lah kita ngomong opono ya, jujur aja kita ini. Sudah terlalu mati hati kita ini. Sampai kita membaca ayat itu kayak gak ngefek blas. Quran itu cuma sarana untuk cari pahala. Mek ikut tok. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan Allah kalikan 10. Berarti alif lam mim 3 huruf berarti 30. Mek itu tok hitungannya. Kita ndak sampai masuk bahwa Quran itu pencerahan. Kita ndak sampai ngerti bahwa Quran itu hidayah, petunjuk hidup. Ndak. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Tidak sampai situ. Hatta yaqular rasul walladzina ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah tanya sama kita, ini loh, yang sok-sokan hanya cukup sholat 5 waktu mikir mati melbu surga ini loh. Sholat 5 waktu tertib, poso Ramadan, terus tanpa ujian mikirnya apa? Insya Allah jannah, jannah. Jannah sopo? Hah? Ini Allah tanya sama kita. Apa yang Allah tanyakan? Am hasibtum, apakah kalian mengira?
bahwasannya kalian akan masuk ke dalam surga. Ini Allah tanya ini, seberapa besar pengorbanan kita untuk akhirat itu loh. Jangankan sodakoh seperti Abu Bakar, jangankan sodakoh seperti Umar, ngelawan ngantuk kita kalah. Ayo, ayo, gak usah kedukuran, kesampluk pesawat, gak usah ngomong jihad, takbir, kedukuran, kesampluk helikopter. Kita ngelawan ngantuk itu loh kalah. Malam jam 2:30, jam 3 ngelawan ngantuk kalah. Yang ngerokok ini, alafu ya. Ya Allah, ndak enak saya ada ngomong tapi. Ngelawan rokok kalah. Enggak usah guyu-guyu aja. Kita ini podo kabeh, sudah biasa ya. Ngelawan rokok kalah, tapi ngomongnya apa? Jihad! Hancurkan orang-orang kafir. Laksanakan syariat Islam. Kedukuran. Allah mau lihat ikhtiar kita. Itu yang dibilang mujahadatun nafsi alal hawa. Ikhtiar diri untuk melawan nafsu. Kalah. 2:30 alarm bunyi. Snooze 5 menit. Ngerti snooze? Tunda 5 menit. Sek 5 menit gak kerasa. Muni mana? Tunda 5 menit. Sampai adzan subuh tunda 5 menit. Turu gak enak, tahajud gak dapat. Ngelawan apa? Ngantuk. Rokok gak usah disebut lah. Sensitif. Yang lain aja. Ngelawan apa ya? Sama istri masih takut mau jihad. Nabi mana durung wani. Oke, Fahmi Abdullah. Cocok. Lah ini maka Allah tanya sama kita ini, seberapa besar pengorbanan kita untuk akhirat lewat pemberian dunia. Maaf loh ya, yang kita korbankan di dunia ini untuk dapat akhirat, gak usah gaya toh, itu punya Allah semua. Antum dikai fulus sama Allah, jadi orang tajir, jadi orang kaya, terus antum sodakoh, terus kerosok. Anak kasih 50 miliun, 50 juta. 50 juta itu cuma sak pucuke dari yang Allah beri buat kamu. Gak usah gaya tok. Ini sekarang mulai yahano ini. Sedekah mek 50 juta koyo paling top, surgane paling dukur bareng Nabi Muhammad. Lu ndak semudah itu, maka Allah tanya sama kita, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian bakal masuk ke dalam surga? Sementara tahu kan? Nabi Muhammad ngomong surga itu mahal apa murah? Ayo gak usah lah jamaah. Mahal apa murah? Murah. Mahal. Terus antum bayar 50 juta. Lah Alphard lo gak oleh 50 juta. Tahu mobil Alphard itu? Nggak dapat 50 juta. Oh, Alphard. Mobil saya welek itu lho, spin. Pasarannya 70 sian. Sekoke atos, mesinnya kasar, AC ini kadang-kadang mati. 50 juta gak oleh. Terus antum mau beli surga 50 juta. Atau setiap Jumat mek ngeleboni 1.000, tapi koyok 1.000 iki lek rutuh ping 3. Kating mlebokno kotak 1.000 itu lho, dibelani rutuh dhisik. Maaf jatuh. Ya Allah. Ini bolongannya kok kecil begini ya? Bisa tolong minta masukin sini. Coba 2.000. Lek ngelempit ngerepoti takmir. Sedekah 2.000, lek ngelempit gini. Terus gini dipenak-penak mana? Didilatri. Takmir nanti waktu mau buka, ketok 2.000, ya akhir 2.000. Iki dibanterno suwe,
gak dibanter nom buka yangel tapi mek 2000. Coba 100.000. Afwan, jatuh. Terus sok-sokan mau ngomong surga. Nggak bisa. Maka Allah pengen lihat sebesar apa usaha kita ini. Maka Allah tanya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira bakal masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian berat loh ini, sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa peperangan. Dan perangnya Nabi jangan dibayangkan Israel Palestina, jarak jauh. Perangnya Nabi itu cekel pedang, dep-depan. Wadh-dharra, kesulitan. Wazulzilu, seakan-akan bumi yang mereka pijak itu gak terima. Bumi itu goyang mereka pijak. Sampai apa? Sampai Rasulullah Muhammad dan orang-orang beriman bersamanya, para sahabat, ini manusia paling sabar sak dunia. Nabi Muhammad dan para sahabat paling sabar. Tapi saking beratnya ujian, mereka ngomong apa? Mata nasrullah. Ini kok ujiannya berat sekali. Kapan pertolongan Allahnya bakal datang? Itu saking beratnya ujian. Dan Allah nyender kita, ini loh, sing sholat subuh abot, tahajud abot. Kita ini sekarang, kalau dikasih tahu ibadahnya para salaf, ini isya. Nah, azan dulu ya. Jadi jamaah sekalian, pemirsa Sayap Dakwah TV, Madani TV, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan setelah kumandang adzan isya. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di belakang kami ada Masjid Al-Fatih di Kecamatan Pare yang begitu spesial dan berbeda dengan masjid yang lainnya. Di masjid ini digunakan secara khusus dan dengan porsi yang besar untuk pendidikan anak-anak kita dalam rangka memunculkan peradaban Islam yang gemilang. Di Masjid Al-Fatih ini digunakan untuk sekolah, digunakan pula untuk taman pendidikan Al-Quran, digunakan pula untuk pengajian warga muslimah di setiap hari Ahadnya. Maka masjid ini sedang proses pembangunan lantai 2 yang insya Allah sekaligus finishing membutuhkan dana sekitar 750 juta. Maka tentu kami mengajak untuk kita bersama kembali turut andil dalam pembangunan Masjid Al-Fatih yang insya Allah pahalanya double dan pahalanya luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjidnya. Apalagi di masjid ini digunakan untuk amal-amal yang pahalanya tidak terputus. Ilmu yang bermanfaat, memunculkan anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali memberikan sebagian hartanya agar kita mendapatkan keberkahan dan turut andil dalam pembangunan peradaban Islam masa depan. Barakallahu fikum. Silakan kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening di bawah ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di belakang kami ada Masjid Al-Fatih di Kecamatan Pare yang begitu spesial dan berbeda dengan masjid yang lainnya. Di masjid ini digunakan secara khusus dan dengan porsi yang besar untuk pendidikan anak-anak kita dalam rangka memunculkan peradaban Islam yang gemilang. Di Masjid Al-Fatih ini digunakan untuk sekolah,
digunakan pula untuk taman pendidikan Al-Quran, digunakan pula untuk pengajian warga muslimah di setiap hari Ahadnya. Maka masjid ini sedang proses pembangunan lantai 2 yang insya Allah sekaligus finishing membutuhkan dana sekitar 750 juta. Maka tentu kami mengajak untuk kita bersama kembali turut andil dalam pembangunan Masjid Al-Fatih yang insya Allah pahalanya double dan pahalanya luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjidnya. Apalagi di masjid ini digunakan untuk amal-amal yang pahalanya tidak terputus. Ilmu yang bermanfaat, memunculkan anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali memberikan sebagian hartanya agar kita mendapatkan keberkahan dan turut andil dalam pembangunan peradaban Islam masa depan. Barakallahu fikum. Silakan kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening di bawah ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di belakang kami ada Masjid Al-Fatih di Kecamatan Pare yang begitu spesial dan berbeda dengan masjid yang lainnya. Di masjid ini digunakan secara khusus dan dengan porsi yang besar untuk pendidik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, jamaah sekalian, jadi Allah Ta'ala ingin melihat seberapa kuat ikhtiar kita untuk mendapatkan bayaran dari Allah. Sekarang begini, tahu enggak nilai dunia ketika dibandingkan dengan akhirat? Perbandingan dunia dengan akhirat, kan ada hadisnya kan? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama. Kalau dunia ini ada harganya di sisi Allah, kalau aslinya enggak, tapi kalau ada harganya, dan harganya itu cuma separuh sayap lalat. Remeh apa enggak ini? Remeh banget, separuh sayap lalat. Kalaulah dunia berharga di sisi Allah dengan harga separuh sayap lalat, apa yang terjadi? Orang kafir tidak dikasih minum sama Allah. Itu kalau dunia ada harganya. Nah sekarang berarti tidak mungkin Allah itu memberikan kepada kita yang Allah cintai itu bayaran yang tidak ada harganya. Kalau dunia itu bayaran, maka itu tidak ada artinya di mata Allah. Lawang dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau ada nilainya, uang kafir gak kayak ngombe. Tapi ternyata orang kafir yo minum, yo makan, yo rekreasi, yo party, pesta-pesta, seneng-seneng, jalan-jalan. Artinya dunia ini tidak ada artinya. Kalau dunia tidak ada artinya, maka minimal pengertiannya dua. Berapa? Dua. Nomor satu, kalau Anda menghabiskan dunia untuk akhirat, jangan gaya tok ojo kemenyek. Ndak ono artine di mata Allah. Kalau dunia habis untuk apa? Akhirat. Ndak ada artinya di mata Allah. Karena yang kita keluarkan untuk Allah sesuatu yang di pandangan Allah ndak ada nilainya. Maka tidak usah sok-sokan mau beli surga dengan harga dunia. Tidak ketuku, tidak kebeli. Itu makna yang pertama. Jadi kalaupun semua harta kita habis, dan habisnya bukan karena judi online atau yang lain apa sekarang? Kripto. Atau apa lagi? Pengalaman, slot. Na'udzubillah ya akhi, tub ilallah ya akhi, tobat. Slot, macam-macam. Ini habisnya untuk bangun masjid,
bangun pondok, nyantuni anak yatim, ngasih seragam, ngasih uang sekolah, ngasih makan orang sampai habis. Terus dengan itu minta surga, itu ingat dunia ini tidak ada artinya di mata Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Kalau dunia ini oleh Allah tidak dianggap ada artinya, maka jangan minta kepada Allah bayaran duniawi. Tidak ada arti ini. Maka Allah pasti akan memberikan untuk kita bayarannya itu yang mahal. Bayarannya itu yang bernilai luar biasa, yaitu surga. Maka setelah antum sholat tahajud gak soge-soge, ojo ngersolo. Kefat tahajud. Kok gak soge-soge? Rejalon. Beduknya telat, tapi soge, minyak wangi ini laris. Meble apa? Laris. Apotike gak tahu sepi. Beduk telat. Anak tahajud. Kok gak soge? Keliru antum. Keliru. Karena Allah itu kalau cinta sama seseorang bayarannya bukan dunia, tapi apa? Akhirat, atau yang biasa sholat duha lah. Sholat duha itu kan konon ceritanya ngelancarno apa? Rezeki. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram jadikan halal, kalau sulit mudahkan, kalau sedikit la haula wala quwata illa billah. Salat untuk nyari surga, lah kok antum mau tuker dengan dunia yang tidak ada artinya? Maka ojo silau meripate kepada wong soge, keliru. Silau meripat itu kepada orang yang ahli ibadah. Itu silau. Silau dalam artian gumun. Gumun itu apa? Takjub. Kalau cuma kepada orang kaya, Fir'aun kaya raya, Qorun kaya raya. Kalau cuma ngelihat apa? Kekayaannya. Tapi bukan itu yang dicari. Nah sekarang perhatikan. Apa sih yang Allah minta dari kita? Gini loh jamaah. Kenapa kok ceramah kali ini kesannya ngotot banget? Supaya apa? Akhirat itu tidak terus-terusan dikesankan gampang. Soleh titik surga, tobat titik surga, istighfar titik surga, ngaji titik surga. Biar tidak terus-terusan begitu. Itu bagus buat siapa? Sing gak tahu nang masjid. Orang kalau tidak pernah ke masjid, kita iming-iming. Tobat ya akhi, diterima pasti. Tapi kalau yang ahli masjid begini, dibilang tobat saya diterima, oh belum tentu. Supaya seimbang, supaya kita ini dengan ibadah yang kita lakukan gak kerasa surga iku gotekku, sampean tak tunuti ae, tak tarik, ndak begitu. Nah maka sekarang perhatikan apa yang Allah minta. Lihat ayatnya, walladzina jahadu fina, orang-orang yang mujahadah. Antum tahu mujahadah? Maaf lo ya, ke masjid kalau dengan sukarela, ganok tantangan nih, bukan mujahadah itu. Ke masjid, lo memang seneng kok, seneng. Dan antum pasti melewati masa-masa itu. Pernah sekali kerosok ke masjid itu koyok kepingin gitu, adzan dinteni. Tapi pernah juga ke masjid koyok wabot gak karuan, lek gamek sok gak budal. Pernah ndak ngelewati itu? Ibu-ibu pernah? Nang masjid gak pernah kok. Kok ngerasa no ya? Sudah? Maka antum jangan kira mujahadah itu ketika ke masjid keroso enteng terus antum bilang mujahadah. Walladzina jahadu fina. Apa ini? Itu antum sedang ibadah untuk nyenengno awakmu dewe. Padahal ibadah itu nyenengin Allah walaupun kita tidak suka. Iya benda. Maka ayatnya mengatakan apa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal di balik yang kamu benci Allah siapkan kebaikan yang sangat banyak. Itu ayat ngomong tentang apa? Syariat jihad.
Ndak ada Pak cerita nih wong jihad itu sukarela, itu ndak ada. Yo kalau ngomong normalnya manusia lo ya. Tapi kalau 1-2 orang yang memang Allah kasih taufik, yo ada saja. Tapi kalau normalnya manusia, yo namanya jihad itu makso. Ninggal anak lo, ninggal bojo. Jangankan yang masih muda, wis talah kita ngomong ndak usah kedukuran. Yang sudah tua saja, atas 60, lek kepikiran mati, itu wedi kok. Ninggal putu, lo gak ketemu putuku di kuburan. Lo kok aku dewean, gak iso turu bareng putuku, gak iso gendong putu, gak iso melaku-melaku bareng, padahal umurnya sudah di atas berapa? 60. Apalagi sehat walafiat berangkat jihad. Ya ndak semudah itu jamaah. Nah terus apa yang kita maksud? Justru mujahadah itu melawan kemalasan diri, melawan kekikiran. Kikir itu apa? Kikir. Bukan yang ini. Ngikir itu. Melawan kebakhilan diri, tapi melakukannya bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Itu namanya mujahadah. Pernah dengar MH Ainun Najib? Cak Nun. Ini mungkin untuk jamaah Manarul tidak masuk ini. Manarul ini ahli surga semua ini. Amin. Jangan amin gitu loh. Sudah Cak Nun itu ditanya, "Cak, aku iki yo salat, Cak. Salat. Tapi mau wekso, Cak. Lek gawat di mlebu neraka ngono gak salat aku iki. Makso aku iki. Gak enak salat iku, Cak." Lah, bagaimana hukumnya salat saya ini yang terpaksa ini? Apa jawabannya Cak Nun? Luwe api. Apa jawabannya Cak Nun? Luwe api. Kalau kita, wih sesat ini. Masa orang terpaksa luwe api? Karena apa? Sing dijak ngomong levelnya bukan seperti antum ini. Orang-orang yang masih betul-betul apa? Awam. Kata Cak Nun apa? Luwe api. Kenapa luwe api? Karena sampean sholat, sampean gak seneng tapi kepingin nyeneng no Gusti Allah. Dengan sesuatu yang kita tidak suka, tapi tetap kita lakukan karena itu yang Allah minta. Begini, istimewa. Sedekah. Anda tahu enggak sodako yang paling afdol apa? Hadisnya. Sodako yang pahalanya paling besar, itu ketika kamu sehat walafiat, kepinginanmu banyak, kepingin duwe omah, kepingin duwe motor, kepingin duwe iki duwe iku. Dalam keadaan kamu lagi butuh-butuhnya sama uang, dan dalam keadaan kepinginnya kaya. Pas kepuingin soge, pengarepane akeh, dalam keadaan sedang cinta dunia, ternyata antum berani sodako. Itu yang pahalanya paling besar. Jadi jangan ngomong sodako lek sisa. Ini loh yang suka nyedekano sisa-sisa itu loh. Ada levelnya ketika ditanya. Yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad, mereka tanya kepadamu apa yang seharusnya mereka sedekahkan. Jawabannya Allah apa? Qulil afu. Katakan kepada mereka yang sudah tersisa dari hartamu. Tapi ayat ini bukan untuk orang yang imannya kuat. Untuk orang-orang yang memang masih lumayan lah sik duwe iman gitu loh. Jadi sisanya disedekahkan, kita ndak blas. Sisanya ditabung. Ayo. Yang punya tanah, punya rumah 3, 4, 5. Punya mobil 3, motor 7. Kebun mangga 30 tempat. Mana orangnya? Terus ketika ngomong sodako, ngomongnya apa? Kalau sisa. Bukan kelas Anda itu. Kelas Anda itu makso, mujahadah. Medit, iyo medit. Tapi meditku tak lawan. Karena saya kepingin dapat ridho dari Allah. Takut miskin, semua takut miskin. Tapi saya cari ridhonya Allah. Wadidiamu harim. Cemen.
Ijol mana? Manarul lo ini. Jangan malu-maluin Manarul lo antum. Takut dimarahin istri. La haula wala quwata illa billah. Ini laki-laki cap apa ini? Laki-laki cap gedang klodok ini. Takut istri. Katanya wong tuane izin istri. Dek, ibuku loro dek, tak kayak aneh ya. Disentak istri langsung goblok dadak. La haula wala quwata illa billah. Ini wong lanang model apa? Wong lanang itu ngatur istri. Sholat. Saya mau kawin lagi. Tidak diizinkan. Saya tetap jalan. Itu lanang betul itu. Setuju ibu-ibu? Luar biasa. Mabangil lu top. Sudah. Bukan itu contohnya. Nah, maka yang dibilang Allah pengen lihat seberapa berat usahamu. Itu bukan orang yang sedekah ketika butuhnya 500 juta, duitnya sak-M, terus sedekahnya mek 300 juta. Bukan itu yang Allah cari. Yang Allah cari orang-orang yang butuh 500 juta, 500-500-nya itu disedekahkan kabeh. Itu yang Allah cariin. Bukan Yusuf Mansur loh ini, jangan keliru. Nanti dikira Yusuf Mansur, bukan. Tapi yuk kira-kira contohnya begitu. Nah maka yang Allah minta apa? Ayo tunjukkan bahwa kita ini berkorban untuk akhirat. Tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita ini merindukan ridhonya Allah. Tunjukkan di hadapan Allah kita rela miskin, rela mati, rela capek, rela sakit, tapi untuk Allah. Itulah syiarnya kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Bukan untuk toko. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk rekening bank. Apa ini? Dikharati karo bank. Fulus mafi, ditulisan tok. 7,3 M. Tulisan tok. Anda ambil seketika, belum tentu ada duitnya. Apalagi kalau kasusnya Senturi, go Melayu, kapok. Allah bilang tabungan di akhirat kita tidak percaya. Kita nabung di banknya orang kafir, orang Yahudi. Nah, itu loh jamaah. Maka dibilang oleh para ulama, apa sih yang diminta oleh Allah? Mujahadatun nafs. Yang namanya mujahadah pasti capek. Yang namanya mujahadah pasti perlu perjuangan. Yang namanya mujahadah makso. Tahu Ali bin Abi Thalib? Ada riwayat yang lain, sahabat yang lain. Tapi yang saya dengar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Jahadtu nafsi ala salati 40 sana. Saya ini kata Ali bin Abi Thalib makso salat 40 tahun. Baru setelah itu saya rasakan nikmatnya salat. Lah kita kan gak gelem makso itu kan. Kita ini yang kita dengarkan mesti ceramah yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ikut to'ai. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemam. Loh kalau itu terus, ya standar. Kapan naiknya? Maka yang Allah minta, walladzina jahadu fina. Kerja. Capek, ikhtiar, makso, kesel, ngelawan ngantuk, ngelawan pelit, tapi untuk akhirat. Apa yang Allah berikan? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan beri jalan dia pada hidayahnya Allah. Nah maka penutup, apa itu mujahadah? Ini supaya kita tidak bangga dengan amal kita gitu loh Pak. Cek kita ini merasa amal sik kurang, sedekah sik kurang, poso sik kurang, ngaji sik kurang, salat sik kurang. Kalau kita merasa cukup,
belum tentu ibadahnya diterima, belum tentu dosanya diampuni. Nah, apa arti mujahadatun nafsi? Dikatakan oleh para ulama, hamluha ala ittiba'i awamirillahi ta'ala. Mujahadah itu maksa awak, memaksa diri untuk sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Paksa. Ngelawan bohong berat itu, Pak. Untuk orang-orang yang senengani apa? Bohong. Melawan rasan-rasan, ibu-ibu, bu, Anda rasan-rasan sehari berapa kali? Atau setiap kakek hitung wis? Bagus Bu ya, mudah-mudahan cepat meninggal Bu. Insya Allah masuk neraka langsung itu. Welek dungoni re astagfirullahaladzim. Ndak. Orang yang biasa rasan-rasan, ngelawan diri untuk ndak ngerasani, abot. Yang biasa main game online, haram ndak? Dibilang haram ya ndak. Tapi melewatkan antum dari yang utama. Itu waktu antum buang sia-sia. Terus ngelawan diri wis kadung ketagihan. Terus Anda lepaskan game online itu. Kemudian Anda lebih milih wiritan. Astagfirullah. Anda lebih milih baca Quran. Itu loh namanya mujahadah. Hamlun nafsi ala tiba'i awamirillah. Menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Wal wukuf inda hududihi. Dan berhenti pada aturan-aturan Allah. Wajtinab nawahi. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Wa fitamiha anis syahwat. Dan menyapih nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu apa? Ya termasuk ngantuk. Ini loh yang ngaji ngantuk ini, senden-senden itu. Melawan nafsu syahwat, ngantuk, males, kikir, pelit, itu nafsu syahwat. Wa tazkiyatuha bil a'malis shalihah, dan melakukan amal-amal soleh. Maka jamaah kalian ingat, surga itu mahal. Kalau kita ngomongnya yang standar-standar terus, tidak maju-maju kita. Nanti kita merasa puas dengan amal kita. Maka sekali-sekali perlu diceramahkan model seperti ini. Biar kita tahu, ternyata tidak semudah itu untuk kita meraih surga. Yang dibilang mujahadah bukan keluar dengan senang hati, tapi keluar dengan memaksa diri. Yang dibilang mujahadah bukan sholat karena dorongan hati, tapi sholat pas toko rame-rame ini ditutup, jeret, itu mujahadah. Yang dibilang mujahadah itu adalah ketika Anda berpuasa pas Anda sedang doyan-doyannya makan. Nah, itu yang Allah minta. Supaya apa? Supaya kita tunjukkan di hadapan Allah, kita ini serius mencari surga. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ada candaan-candaan yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Fadhil Ustaz.